Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada sore ini hari Senin tanggal 19 bulan Safar tahun 1448 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibni Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada sore ini kita mengkaji tafsir surat Al-Hajj ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwasannya kepada Allah sujud semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang, serta gunung-gunung, pepohonan-pepohonan, dan binatang-binatang, serta banyak dari manusia yang sujud dengan sukarela kepada Allah. Wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adab, dan banyak dari manusia telah ditetapkan siksa atas mereka. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, dan siapa yang dihinakan oleh Allah,
tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yukhbiru ta'ala annahul mustahiqqu lil ibadah wahdahu la syarikalah. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasannya hanya Allah yang berhak diibadahi semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi ayat ini menjelaskan hujjah tauhid. Alam semesta sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan dengan tafsir yang sangat mendalam. Sujud kepada Allah artinya tauhid. Jadi sujud artinya beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Demikian pula semua ibadah, bahkan ibadah wudu. Jadi ibadah wudu mengandung makna tauhid. Dari dalil wudu diambil faedah tauhid. Karena kita berwudu hanya untuk Allah. Kita mensucikan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Fa innahu yasjudu li'azamatihi kullu syai'in taw'an wa karha. Sesungguhnya sujud mengagungkan kebesaran Allah, segala sesuatu baik dengan sukarela ataupun terpaksa. Yang sujud dengan sukarela adalah orang-orang yang beriman. Adapun yang sujud dengan terpaksa adalah orang-orang munafik. Oleh karenanya pada hari kiamat nanti, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan sebagian sifatnya di hadapan orang-orang yang beriman, mereka pun langsung sujud kepada Allah di padang mahsyar sebelum dimulai al-hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan sebagian sifatnya di hadapan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman pun sujud kepada Allah, langsung sujud. Adapun orang-orang munafik, mereka ikut sujud, tetapi punggungnya tidak bisa bergerak. Jadi punggungnya seperti tembok, karena mereka sujud di dunia dengan terpaksa, bukan karena sukarela. Sujud mereka di dunia karena terpaksa, sehingga pada hari kiamat mereka tidak bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa sujudu kulli syai'in mimma yukhtassu bihi. Dan sujud
sujudnya segala sesuatu sesuai dengan kekhususan masing-masing. Jadi sujudnya manusia bentuknya dengan meletakkan dahi, kemudian meletakkan hidung. Jadi hidung harus menempel. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la yusibu anfuhu al-arda ma yusibu jabinuhu. Tidak sah salat. Tidak sah salat seseorang yang ketika sujud hidungnya tidak menempel ke tanah, ke lantai, seperti dahinya menempel ke lantai. Jadi sujud manusia dengan meletakkan dahi mencakup hidung. Kemudian meletakkan kedua tangan, kedua lutut dan kedua tumit, ujung kaki, kedua ujung kaki. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang seorang yang sholat salah satu kakinya diletakkan di kaki yang lainnya. Jadi sholat kakinya diletakkan di atas kaki yang lainnya. Beliau berkata, sholatnya tidak sah. Jadi apabila ada orang sholat kaki harus diletakkan, satunya diangkat. Ditanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hukum orang yang sholat salah satu kakinya diangkat, diletakkan di kaki yang lainnya, tidak ditempelkan. Qala la yasih, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Demikian pula seorang yang apabila tidak memakai peci, tidak boleh mengikat rambutnya. Ini maksudnya bagi laki-laki. Siapa yang tidak memakai peci, tidak boleh mengikat rambutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari. Karena rambut ini ikut ikut sujud. Tidak perlu kalau nggak pakai peci, setiap mau sujud disingkap seperti, tidak perlu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan siapa laki-laki yang sholat sambil rambutnya diikat seperti kal maftul, seperti seorang yang tangannya diikat di belakang. Jadi maksudnya apa? Orang yang ketika sujud tangannya diikat di belakang, sujudnya tidak sah. Jadi kalau lebih utama sholat memakai peci, ini termasuk kesempurnaan sholat. Tetapi kalau tidak memakai peci, jangan menguncit rambut bagi laki-laki. Jangan mengikat rambut. Karena rambut ini ikut sujud. Ikut sujud di dalam sholat kita. Jadi sujudnya segala sesuatu sesuai dengan kekhususan masing-masing. Jadi yang bentuknya dengan meletakkan dahi, hidung, tangan, lutut dan kaki, itu adalah sujudnya manusia. Bagaimana dengan sujudnya matahari? Sujudnya matahari sesuai dengan kekhususannya. Kita tidak tahu. Kita hanya beriman, matahari sujud. Bagaimana sujudnya pohon? Sujudnya pohon sesuai dengan kekhususannya. Kita mengimaninya. Kita tidak tahu bagaimananya. Tidak perlu dicari-cari. Ada pohon bentuknya kayak orang sujud. Ada pohon bentuknya orang ruku. Ada pohon bentuknya orang ruku. Walaupun ada pohon bentuknya tidak seperti orang ruku, tetap sujud kepada Allah. Karena sujud setiap makhluk sesuai dengan
kekhususan masing-masing. Sujudnya bintang, sujudnya bayangan. Bayangan ketika berbolak-balik, dilihatlah bayangan ini. Ketika berbolak-balik, sujud kepada Allah. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Jadi sujud masing-masing sesuai dengan kekhususannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, awalam yarau illa ma khalaqallahu min syai'in. Tidakkah mereka melihat segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yatafayya'u dilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Bayangan benda berbolak-balik ke kanan dan ke kiri, sujud kepada Allah dalam keadaan tunduk. Jadi bayangan ini sujud kepada Allah. Jadi bayangan semua benda sujud kepada Allah dan tunduk kepadanya. Wa qala hahuna, Allah berfirman pada ayat ini, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwasannya sujud kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Ay minal malaikah, dari para malaikat, fi aqtaris samawat. Jadi semua malaikat sepanjang langit, di setiap sudut langit, sujud kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Attatis sama'u wa haqqun laha an ta'ita." Langit merintih. Merintih. Jadi seperti kendaraan atau seperti gerobak yang muatannya terlalu banyak. Itu namanya apa? Yang suaranya kriet-kriet itu apa namanya? Merintih atau menjerit? Gimana kok geremeng ini? Langit merintih. Merintih, keberatan. Jadi langit itu keberatan. Ma min maudhi'i shibrin. Tidak ada jarak satu jengkal. Illa wa fihi malak. Kecuali ada malaikat. Sajidan, sedang sujud, sedang rukuk, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langit itu penuh dengan malaikat. Sampai langit yang begitu kuat itu merintih. Keberatan. Berat, memikul beban yang berat. Karena di atasnya ada malaikat yang sedang sujud untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang malaikat sujud 500 tahun. Sujud 500 tahun. Kemudian ia mengangkat kepalanya, berkata, Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, ma abadnaka haqqa ibadatik. Kami tidak beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Sujud 500 tahun. Kemudian berkata, ma abadnaka haqqa ibadatik. Kami tidak beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Jadi malaikat merasa kurang di dalam beribadah kepada Allah. Merasa tidak maksimal. Bagaimana kita merasa maksimal? Kita yang banyak noda, kita yang banyak dosa, apakah kita merasa maksimal di dalam beribadah kepada Allah? Sedangkan malaikat berkata, ma abadnaka haqqa ibadatika. Kami tidak beribadah kepadamu ya Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Kemudian
wal hayawanati fi jami'il jihad. Demikian pula binatang-binatang di segala arah. Binatang yang ada di sekitar kita. Ada kambing, ada ayam, sujud. Gimana sujudnya? Tidak sama dengan sujudnya manusia. Karena masing-masing makhluk sujud kepada Allah sesuai dengan kekhususan mereka. Hei, kita beriman. Jadi renungkan. Ketika melihat kambing, subhanallah. Kambing sujud kepada Allah. Kita beriman. Walaupun kita tidak tahu bagaimananya. Kucing sujud. Ayam sujud. Bagaimana sujudnya ayam? Tidak sama dengan sujudnya manusia. Kita mengimaninya. Kita merenungkannya. Hendaklah kita menghayatinya. Sesekali kita melihat binatang. Bayangkan, rasakan, hayati, renungkan, agungkan. Kalau mereka itu sedang sujud kepada Allah. Bagaimana, seperti apa? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, Allah mengabarkan kepada kita bahwasannya binatang-binatang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minal insi wal jinni wad dawabi wat tayr. Manusia, jin, binatang, burung. Burung sujud kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah segala sesuatu kecuali bertasbih memuji kebesaran Allah, akan tetapi engkau tidak mengetahui tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Karena sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian dan Maha pengampun. Jadi karena sayangnya Allah kepada kita, Allah tidak memperlihatkan kepada kita tasbihnya alam semesta dan sujudnya semua makhluk. Kita diperintahkan untuk merenungkan, untuk menghayati, tapi kita tidak tahu bagaimana sujudnya mereka, bagaimana tasbihnya mereka. Pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memperlihatkan kepada para sahabat kerikil yang diletakkan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian makan yang hendak dimakan bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Minuman ketika hendak diminum bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kasih sayang Allah kepada kita, Allah menyembunyikan itu semuanya. Karena apabila kita diperlihatkan tasbihnya alam semesta, kita tidak bisa apa-apa. Pakaian bertasbih, makanan bertasbih tidak jadi makan. Minuman bertasbih kita tidak jadi minum. Tidak nyaman. Karena sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak memperlihatkan tasbihnya makhluk kepada kita. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Maha penyayang, Maha lembut, lagi Maha pengampun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wasyamsu wal qamaru wan nujum. Matahari, bulan dan bintang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama dzukira hadhihi ala tansis li'annaha qad ubidat min dunillah. Disebutkan matahari, bulan dan bintang secara khusus karena makhluk-makhluk tersebut disembah dari selain Allah.
Fabayyana annaha tasjudu li khaliqiha wa annaha marbubatun musakharatun. Allah menjelaskan kalau matahari yang disembah, bulan yang disembah, bintang yang disembah, sujud kepada penciptanya. Dan makhluk-makhluk tersebut diatur oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh heran, sungguh aneh orang-orang yang menyembah matahari. Matahari sujud pada Allah. Sungguh heran, sungguh aneh orang yang menyembah gunung. Gunung sujud pada Allah. Sungguh aneh orang yang menyembah pohon. Pohon beringin disembah, pohon asam disembah, pohon sujud kepada Allah. Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah sujud kepada matahari. Janganlah pula sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan jika kalian beribadah hanya kepada Allah. Jika kalian mentauhidkan Allah, jangan sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan. Di awal bulan Hijriah kita berdoa, kita membaca doa, dan kita berkata kepada bulan, Rabbi Rabbuna wa Rabbukallah. Jadi wahai bulan, Tuhan kita dan Tuhanmu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan itu makhluk ciptaan Allah, bukan pencipta dari selain Allah. Maka tidak boleh sujud kepada bulan. Wa fi sahihaini an Abi Dzarrin qala, diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadri aina tadhhabu hadhihi syams?" Wahai Abu Dzar, apakah engkau mengetahui kemana perginya matahari? Jadi hadis ini, Al-Quran dan hadis membantah ilmuwan. Ilmuwan mengatakan matahari tidak beredar. Matahari beredar, bumi beredar. Kullun fi falakin yasbahun. Masing-masing beredar pada tempatnya, pada peredarannya masing-masing. Allah yang memperjalankan. Ilmuwan mengatakan matahari tidak beredar. Apakah mereka mengetahui ilmu gaib? Jangan percaya kepada mereka, percaya kepada Al-Quran. Jadi mereka mengatakan matahari, terus bagaimana matahari berjalan? Matahari tidak berjalan, bumi yang berjalan. Dari mana mereka mengatakan itu semuanya? A'indahum ilmul ghaib. Apakah mereka tahu ilmu ghaib? Allah mengatakan demikian. Nabi SAW menyampaikan, kemana perginya matahari wahai Abu Dzar ketika terbenam? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innaha tadhhabu fatasjudu tahtal ars. Sesungguhnya matahari ketika terbenam pergi dan sujud di bawah ars. Sujud di bawah ars. Jadi kita beriman dengan tempat yang di sekitar kita. Jangan make otak kita yang sempit. Bagaimana dengan alam, dengan wilayah yang di lebih barat lagi, lebih barat lagi. Itu menggunakan akal. Jadi kita diperintahkan beriman. Jangan bagaimana. Katakan qulu aman, katakan kami beriman. Kullun min indi rabbina. Masing-masing berita dari Rabb kita. Jadi ada yang mengatakan ahli dhalal. Ahli dhalal, ulama-ulama yang sesat. Yang mengatakan Allah turun ke langit dunia. Terus bagaimana yang ada di Papua? Bagaimana yang ada di Aceh? Bagaimana yang ada di Jawa? Itu menggunakan otak, akal. Kita diperintahkan hanya beriman.
Ketika kita berada di sepertiga malam yang terakhir, kita meyakini Allah sedang turun. Berdoalah kepada Allah, Allah sedang turun di langit dunia. Jangan menggunakan akal kita ini, tidak sampai membayangkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beriman matahari sujud. Bagaimana ini? Sekarang di tempat kita matahari terbenam, di tempat yang lain belum terbenam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pelajaran kepada manusia. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh adalah rahasia Allah. Rahasia Tuhanku, rahasia Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Coba bayangkan makanan yang kita makan. Air, nasi, telur dan yang lainnya, sayur. Menjadi darah. Menjadi darah. Berapa persen otak kita? Berapa persen kaki ini? Karena darah kan tenaga. Jadi berapa persen yang dibutuhkan otak? Berapa persen yang dibutuhkan tangan? Berapa persen yang dibutuhkan jari-jari? Berapa persen yang dibutuhkan mata? Ilmuwan mana yang bisa meneliti? Cadangkan ilmuwan. Berapa persen rambut ini membutuhkan darah? Kalau tidak ada aliran darah, apa yang terjadi? Rontok. Berapa persen rambut ini? Rambut ini 0,% berapa? 0,0000 berapa kali? Ilmuwan mana yang bisa? Padahal kita aktivitas setiap hari makan. Makanan yang kita makan menghasilkan darah. Untuk nutrisi anggota tubuh kita. Untuk tenaga. Untuk nutrisi. Untuk makanan, suplemen anggota tubuh kita. Berapa bagiannya? Sampaikan kepada ilmuwan untuk meneliti. Tidak akan sanggup. Tidak ada yang sanggup. Yang mengetahuinya hanya yang Maha Pencipta, yang menciptakan manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian wahai manusia, tidakkah kalian merenungkannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Renungkanlah makhluk ciptaan Allah. Jangan merenungkan bagaimananya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengimani kalau kita tidak tahu bagaimananya karena Allah tidak mengabarkan. Kita wajib mengimani kalau matahari sujud. Ini namanya al-imanu bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jangan mengatakan matahari di tempat yang lain belum terbenam. Ini i'tirad, ini protes kepada, ini meragukan Al-Quran. Jadi akal belum sampai. Orang-orang Quraisy dikabari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku, Nabi sallallahu berkata, saya tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke langit sampai Sidratul Muntaha. Kembali lagi ke Masjidil Aqsa. Kemudian pagi sudah ada di Masjidil Haram. Orang Quraisy berkata, satu malam dari Masjidil Haram kamu ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Nabi SAW mengatakan iya. Mereka mendapatkan bahan untuk mencela Abu Bakar As-Siddiq, untuk meragukan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka pun berbondong-bondong mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdiri di depan pintu rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Berkata, wahai Abu Bakar, temanmu bercerita tadi malam di Palestina, sekarang sudah di sini lagi. Dipikir Abu Bakar meragukan. Mereka berpikir Abu Bakar berkata, masa mengatakan demikian? Tidak mungkin dia mengatakan demikian.
Mereka menginginkan supaya Abu Bakar ini mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bertanya, "Awaqala dzalik?" Apakah dia mengatakan demikian? Kalau nam iya. Kalau aku mengimaninya. Jangankan satu malam, sekejap mata aku mengimaninya. Jangankan satu malam aku mengimaninya, setiap pagi dan petang aku mengimani berita dari langit. Setelah itu Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Selalu membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkara gaib. Lihatlah kuburan, alangkah sempitnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengabarkan kuburan orang-orang yang meninggal dunia husnul khotimah, luasnya berapa jaraknya? Berapa? Jarak pandangan mata. Jarak pandangan mata ini loh, luas. Di dalam hadis ada yang 70 hasta. 70 hasta paling enggak ya 35 meter. Dan 70 itu artinya banyak. Di dalam riwayat yang lain, maddal basar. Dan kuburan itu taman-taman surga. Coba digali, ya biasa-biasa saja. Kuburannya Hamzah. Hamzah siapa Hamzah? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika digali pada tahun 50 Hijriah digali. Padahal kita beriman kalau kuburannya Hamzah pasti taman-taman surga. Kuburannya Hamzah digali, kemudian sekrop penggali kena kakinya Hamzah masih mengeluarkan darah. Dan kuburannya ya masih seperti itu. Tapi kita beriman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-qabru raudhatun min riyadil jannah." Kuburan adalah taman-taman surga. Au hufratun min hufarin niran. Atau lubang-lubang neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, orang yang disiksa neraka itu menjerit, teriak. Kita tidak mendengarkannya. Tapi binatang mendengarkannya. Jadi Ibnul Qayyim mengatakan bawa keledai ke kuburan. Kalau lari ketakutan berarti ada orang yang teriak. Disiksa di kuburan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika naik onta melewati kuburan orang jahiliyah, ontanya langsung lari. Hampir-hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya sambil memegang hidungnya. Karena busuk. Busuknya tercium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak mencium apa-apa. Sahabat tidak mencium apa-apa. Jadi kuburan yang disiksa kubur itu busuk. Menjerit. Mengerikan. Tapi kita tidak melihatnya. Kita wajib mengimaninya. Demikian pula matahari ketika terbenam, sujud. Kita renungkan. Ketika lihat matahari sudah memerah, kita mengimani sebentar lagi matahari sujud di bawah ars. Minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggunakan akal kita di dalam menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang-orang liberal, seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang liberal yang mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan hadis. Thumma tastamiru. Kemudian matahari minta diperintahkan oleh Allah. Ya Allah, Engkau memerintahkan aku terbit dari mana? Timur atau barat? Kemudian Allah memerintahkan idhabi min haitsu tatlu'i. Wahai matahari, pergilah ke tempat terbitmu. Maka matahari pun terbit lagi dari arah timur. Ketika matahari terbit dari arah timur, semua manusia bergembira, aktivitas lagi seperti biasanya, seperti hari-hari yang telah lalu. Fayushiku, hampir-hampir tiba waktunya. An yuqala laha, dikatakan kepada matahari, irji'i min haitsu ji'ti. Kembalilah wahai matahari dari tempat kamu datang,
Datangnya dari mana? Dari mana? Jadi matahari ketika sujud di bawah ars, datangnya dari arah mana? Dari arah mana? Dari arah barat. Allah berfirman kepada matahari, pergilah dari tempat engkau datang. Kemudian matahari pun terbit dari arah barat. Ini pemandangan yang menakutkan. Karena setiap hari manusia menunggu kapan matahari terbit supaya saya mulai kerja, saya mulai aktivitas. Ada yang sudah siap-siap padahal matahari belum terbit. Sudah persiapan, sudah mandi, sudah sarapan. Ketika matahari terbit, kemudian mereka berangkat untuk aktivitas. Binatang pun sama. Manusia, binatang, dan yang lainnya. Tetapi menjelang hari kiamat, tiba-tiba matahari ditunggu terbitnya dari arah timur, ternyata matahari terbit dari arah barat. Semua manusia pun langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu semua manusia tobat kepada Allah, beriman kepada Allah. Allah menjawab, la yanfa'u nafsan imanuha. Ketika itu iman manusia tidak bermanfaat. La yanfa'u nafsan imanuha. Tidak bermanfaat iman seseorang. Lam takun amanat min qablu. Apabila tidak beriman sebelumnya. Au kasabat fi imaniha khaira. Qul intadiru inna muntadirun. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa qala Abul Aliyah. Abul Aliyah berkata, ma fis samai najmun wala syamsun wala qamarun illa yaqa'u lillahi sajidan hina yaghib. Tidak ada di atas langit bintang ataupun matahari ataupun bulan ketika sujud kepada Allah ketika terbenam. Nah, kita beriman. Jadi mereka makhluk-makhluk tersebut apabila terbenam sujud kepada Allah. Tsumma la yansarifu hatta yu'dana luhu. Kemudian mereka setelah sujud tidak pergi sampai diizinkan oleh Allah. Allah berfirman, terbitlah dari arah ini, terbitlah dari arah ini. Kemudian fayakhudhu datal yamin hatta yarji'a ila matla'ihi. Kemudian mereka pergi ke arah kanan sampai kembali ke tempat terbitnya. Di matahari, bulan dan bintang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terbenam. Wa ammal jibalu wasyajaru fasujuduhuma bi fai'i dilalihima anil yamini wasyama'il. Adapun gunung dan pohon, sujud keduanya dengan bayangannya yang berbolak-balik ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Wa an Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, jaa rajulun faqala, datang seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, inni ra'aituni al-lailata wa ana naim. Ya Rasulullah, tadi malam aku melihat sesuatu di dalam mimpiku. Jadi ketika aku tidur, aku melihat sesuatu di dalam mimpiku. Ka'anni usalli khalfa syajarah. Aku melihat di dalam mimpiku salat di belakang pohon. Aku salat di belakang pohon. Fasajadtu, aku pun sujud. Fasajadatis syajaratu li sujudi. Pohon pun ikut sujud dengan sujudku. Fasami'tuha wa hiya taqul. Aku mendengar pohon membaca doa. Allahumma aktub li biha indaka ajra. Ya Allah, sujudku ini catatlah di sisimu sebagai pahala. Wada'ani biha wizra, dan gugurkanlah dengan sujud ini dosa-dosaku.
waj'alha li indaka dukhra, dan jadikanlah sujud ini simpanan pahala yang ada di sisimu. Wa taqabbalha minni, terimalah sujudku ini dariku. Kama taqabbalta min abdika Daud, sebagaimana engkau menerima sujud dari hambamu Nabi Daud. Jadi pohon membaca doa. Pohon membaca doa ketika sujud, Allahumma ktub li biha ajra, wada'anni biha wizra, waj'al li biha indaka dukhra, wa taqabbalha minni kama taqabbalta min abdika Daud. Ya Allah, catatlah sujud ini dariku sebagai pahala. Catatlah sebagai pahala di sisimu. Dan gugurkanlah dengan sujud ini dosa-dosaku. Dan jadikanlah sujud ini simpanan hartaku di sisimu. Berapa pahalanya? Sujud tilawah. Dicatat pahala, digugurkan dosa, kemudian dijadikan harta simpanan di sisi Allah. Wa taqabbalha minni, dan terimalah dariku sebagaimana engkau menerima sujud dari hambamu Daud. Qala Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas berkata, faqara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajdatan thumma sajada. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sujud, kemudian beliau sujud. Fasabi'tuhu wa huwa yaqul mithla ma akhbarahu ar-rajul an qawli syajarah. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud tilawah membaca doa seperti yang diceritakan sahabat tadi dari doanya pohon. Jadi ini salah satu doa sujud tilawah. Jadi sujud tilawah doanya diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana doa sujud tilawah? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua pada hadis ini. Allahumma ktub li biha indaka ajra. Allahumma ktub li biha ajra. Wa dha'ani biha wizra. Waj'alha li indaka dukhra. Wa taqabbalha minni kama taqabbalta min abdika Daud. Adapun yang tidak bisa sujud tilawah, apa doanya? Seperti sujud biasa, subhana rabbiyal a'la. Siapa yang tidak hafal doa sujud tilawah, doa seperti sujud biasa. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Jadi hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir untuk menjelaskan pohon pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan kepada kaum musyrikin yang menyembah pohon. Pohon yang mereka kirimi saji-sajian. Pohon yang mereka keramatkan ternyata mentauhidkan Allah. Bertasbih memuji Allah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Ta'ala, wad-dawab ay al-hayawanati kulliha, semua binatang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung yang ada di atas, burung yang terbang sujud kepada Allah. Ikan yang ada di lautan sujud kepada Allah. Berbagai macam jenis binatang semuanya sujud kepada Allah. Wa katsirun minan nas, adapun manusia, banyak manusia. Banyak di sini dari sisi jumlah. Artinya banyak manusia yang sujud kepada Allah. Tetapi kalau di sisi dilihat dari mana yang lebih banyak? Yang sujud kepada Allah dengan tauhid atau sujud kepada Allah dengan kesyirikan? Lebih banyak yang melakukan kesyirikan. Wa katsirun minan nas yasjudu lillahi tau'an mukhtaran muta'abbidan bidzalik. Banyak manusia yang sujud kepada Allah dengan sukarela karena pilihan mereka, muta'abbidan, beribadah kepada Allah dengan sujud.
Jadi beribadah kepada Allah dengan sujud. Jadi sujud ini ibadah. Maka tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Sujud penghormatan pada umat ini sudah dihapus. Tidak boleh. Oleh karenanya kalau kita jabat tangan, nggak perlu tunduk, nggak perlu. Jabat tangan dengan tegak badan. Ya kalau salim, silahkan salim, anak kita ngajarkan salim pada kita. Tidak perlu menempelkan apa? Batuk dahi, tidak perlu. Jadi salim cukup menempelkan mulut dan hidung. Cium tangan namanya. Cium tangan. Bukan sujud. Jadi menempelkan dahi di tangan serta hidung. Ini sujud. Sajdatun sughra. Sujud kecil. Tidak boleh. Ini kesyirikan. Walaupun di sini syirik apa? Syirkun asghar, syirik kecil. Berdiri. Tidak boleh kita berdiri mengagungkan manusia, tidak boleh. Jadi ada seorang kiai datang masuk masjid, semua yang ada di masjid berdiri. Semua yang ada di masjid berdiri. Kiai masuk masjid, semua yang berdiri. Ini tidak boleh ini. Nabi SAW tidak mau, tidak ridho diagungkan dengan seperti itu. Ketika Nabi SAW masih hidup. Kok ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, ada mahalul qiyam, berdiri semuanya. Berdiri ada bacaan tertentu, ya Rasulullah, salamun alaik, bacaan tertentu berdiri. Kenapa berdiri? Hah? Meyakini Nabi SAW hadir. Ini dusta ini. Nabi SAW tidak hadir. Yang hadir syaitan. Nabi SAW tidak hadir. Ini dusta. Tanyakan kepada kiai mereka, mana Pak Kiai, mana dalilnya Nabi SAW hadir? Jangan membohongi umat. Mereka tidak takut pada Allah. Membohongi umat. Bahkan yang menyedihkan, acara walimahan, ono ngateke juga. Ya kita tidak tahu kan diundang walimah kita hadir ya. Ternyata ada berdiri juga. Semuanya berdiri. Bahkan yang tidak punya keyakinan berdiri ikut berdiri karena sungkan. Jamin kok melo berdiri ya sungkan aku. Sungkan subhanahu. Sungkan kepada manusia, tidak sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Sujud itu ibadah. Tidak boleh sungkem. Sungkem itu sujud. Sungkem itu sujud. Tidak boleh itu. Rukuk tidak boleh. Amit sewu tidak boleh rukuk. Amit sewu cukup dengan lisan saja. Permisi. Jadi tradisi itu bagus. Apabila tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Kalau bertentangan, maka jadinya bukan tradisi. Ini khurafat. Ini kesyirikan. Tidak boleh. Jadi sampai ngesot-ngesot. Ada yang menghormati orang-orang yang dimuliakan. Sampai ngesot. Ini tidak dibolehkan. Ini hulu. Jadi tidak boleh kita sujud kepada manusia. Rukuk kepada manusia tidak dibolehkan. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud hanya kepada Allah. Kalau permisi amit sewu, ngomong saja. Permisi amit sewu. Sewu kan sudah banyak itu. Permisi amit sewu sudah banyak kita itu. Permisi. Tidak perlu nunduk. Tidak perlu rukuk, tidak boleh. Ini khusus umat Islam, sujud kepada manusia tidak dibolehkan. Rukuk kepada manusia tidak dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanbaghi li basarin an yasjuda li basar." Tidak boleh manusia sujud kepada manusia. Falau amartu ahadan an yasjuda li basarin. Kalau sekiranya aku memerintahkan manusia sujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan kepada siapa? Istri sujud kepada siapa? Suami, bukan dibalik. Suami jadi paksu, istri jadi apa? Singa katanya. Jadi akhirnya suaminya sujud kepada apa? Nah, istri ini tidak dibolehkan. Sekiranya aku bolehkan manusia sujud pada manusia,
aku akan perintahkan istri sujud pada suami. Falau anna, sekiranya suami, min mafriki ra'sihi ila rijlihi qoyihan, sekiranya seorang suami dari kepalanya sampai kakinya penuh dengan nanah, thumma lahasatha, lalu istri yang berbakti tadi menjilat nanah suaminya, ma'addat haqqahu, itu belum menunaikan haknya suami, karena agungnya hak suami kepada istri. Ini tambahan faedah. Kembali kepada pembahasan. Jadi banyak manusia yang sujud kepada Allah taw'an mukhtaran, secara sukarela, dan ibadah kepada Allah dengan sujud. Wa katsirun haqqa alaihi al-adab, dan banyak manusia yang telah ditetapkan siksa atas mereka. Mimman imtana'ah, dari orang yang enggan, wa aba, dan berpaling, wastakbara, dan sombong dari sujud pada Allah. Sekarang ada pertanyaan, apa yang dimaksud firman Allah? Banyak manusia yang telah ditetapkan siksa Allah menimpa mereka karena mereka enggan sujud kepada Allah. Apa maksudnya enggan sujud pada Allah? Jadi ada orang disiksa oleh Allah gara-gara tidak mau sujud kepada Allah. Apa maksudnya? Iya. Mereka enggan sujud hanya kepada Allah. Artinya mereka enggan mentauhidkan Allah. Jadi ada orang sujud pada Allah tapi tetap disiksa di neraka. Karena mereka sujud pada Allah dan juga sujud kepada selain Allah. Jadi banyak yang telah ditetapkan siksa menimpa mereka. Jadi ayat ini bantahan kepada kaum musyrikin yang sujud kepada Allah dan sujud kepada selain Allah. Orang yang sujud kepada selain Allah lalu sujud kepada Allah, sama saja mereka tidak sujud kepada Allah. Sujudnya mereka kepada Allah seperti tidak ada. Yang ada hanya sujud yang dinilai sujudnya kepada selain Allah. Adapun sujudnya kepada Allah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak boleh sujud pada, contohnya sujud pada kuburan. Orang-orang Syiah Rafidhah sujud di kuburannya Khomeini. Khomeini ada fotonya, sujud mereka rukuk sujud di fotonya Khomeini. Padahal Khomeini imam mudhalalah, imam penyesat umat. Sujud kepada imam tidak boleh. Sujud kepada manusia tidak dibolehkan. Sujud menghormati aja tidak boleh. Apalagi sujud apa? Ibadah. Sujud ta'zim, pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa katsirun haqqa alaihil adab. Banyak manusia yang telah ditetapkan siksa atas mereka. Mimman imtana'ah, dari orang-orang yang enggan sujud, orang-orang yang berpaling dan menyombongkan diri dari sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. Masih ayat 18. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas kehadiran sahabat-sahabat semuanya. Semoga kehadiran antum, kehadiran jenengan semuanya dicatat pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Semoga Allah mencatat antum semuanya menjadi orang-orang yang membela Al-Quran, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyiyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لأساتذتنا ولمشايخنا ولولاة أمورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين واقض ديونهم واشف مرضاهم ويسر أمورهم وفرج همومهم اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الخائنين والشيعة الرافضة المنافقين اللهم عليك بالكفار المجرمين اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحبه وترضاه اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته